Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan konten yang sebelumnya, sekarang rangkuman materi kelas 4, 5, dan 6 IPS. Persiapan ujian sekolah SD kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Jadi ini rangkuman dari kelas 4 sampai kelas 6. Yang namanya rangkuman berarti yang materi yang sesuai kisi-kisi saja, tidak materi IPA secara keseluruhan. Jadi apabila tema ke yang satu, langsung loncat ke tema yang lainnya. Langsung saja. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Masing-masing daerah memiliki kondisi geografis yang berbeda. Nah, Pulau Jawa secara geografis memiliki ciri luas wilayah 138.793 km persegi. Batas wilayah sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah selatan adalah Samudra Hindia, sebelah barat adalah Selat Sunda, sebelah timur adalah Selat Bali. Pulau Sumatera memiliki ciri luas wilayah 437.481 km persegi. Terletak di sebelah barat gugusan Pulau Nusantara, sebelah utara berbatasan dengan Selat Sunda, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Pulau Kalimantan memiliki ciri luas wilayah 343.330 km persegi. Terletak di sebelah utara Pulau Jawa, sebelah timur Selat Malaka, sebelah barat Pulau Sulawesi, dan sebelah selatan Filipina. Kalimantan dijuluki dengan Pulau Seribu Sungai karena banyak sungai yang mengalir. Pulau Sulawesi memiliki ciri luas wilayah 174.000 km persegi. Bentuk Pulau Sulawesi unik seperti huruf K besar. Pulau Sulawesi berbatasan dengan Borneo di sebelah barat, sebelah utara berbatasan dengan Filipina, sebelah selatan berbatasan dengan Flores, dan sebelah timur Tenggara. Usaha menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat antara lain: pertama, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Kedua, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut dan menghargai barang yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi orang lain. Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya batu bara, minyak bumi, tembaga, emas, dan lain-lain. Manfaat sumber daya alam bagi manusia. Yang pertama, manfaat batu bara, sumber bahan bakar untuk pembangkit listrik. Manfaat minyak bumi, sumber bahan bakar gas cair atau LPG. Manfaat tembaga untuk bahan kawat atau pabrik. Makanan khas Jawa Tengah antara lain nasi pecel, nasi liwet, dawet ayu, dawet ireng, getuk goreng wajib. Ini adalah tokoh kerajaan Islam ya. Raden Patah yang pertama, gambar pertama adalah Raden Patah, raja pertama kerajaan Demak dan mendirikan Masjid Demak sebagai simbol keislaman yang masih kokoh sampai sekarang. Gambar kedua adalah Sultan Agung Tirtajasa. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtajasa, kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan. Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan. Dan ini adalah peta Indonesia, letak salah satu peninggalan kerajaan Buddha. Ini ada kerajaan yang lambang segitiga adalah kerajaan bercorak Hindu, yang berlambang lingkaran kerajaan bercorak Buddha, dan yang persegi kerajaan bercorak Hindu Buddha. Ya, ini Sriwijaya ya bercorak Hindu Buddha. Tarumanegara Pajajaran itu kerajaan bercorak Hindu.
Kaling bercorak Hindu-Buddha, Mataram, Kediri, Singasari, Majapahit adalah kerajaan bercorak Buddha, dan Bali bercorak Hindu. Dalam usaha menghargai kegiatan ekonomi, usaha menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat antara lain menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut, dan menghargai barang yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi orang lain. Kelebihan atau kekurangan jenis usaha ekonomi. Jenis usaha toko kelontong yang menjual berbagai keperluan sehari-hari mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mengambil keputusan untuk usahanya dapat dilakukan dengan cepat. Kekurangannya adalah modal kemampuan usaha sangat terbatas. Hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan UUD 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat. Hasil sidang PPKI pada 19 Agustus 1945 adalah menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional Daerah, menetapkan 12 departemen dan 4 menteri negara. Hasil sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 adalah pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Tokoh peristiwa dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Nama tokoh Muhammad Toha, nama peristiwanya Bandung Lautan Api dan tempat peristiwa Bandung. I Gusti Ngurah Rai, nama peristiwa pertempuran Puputan Margarana dan tempat di Bali. Mohon maaf untuk slide yang selanjutnya tidak nampak. Karakteristik perekonomian salah satu negara ASEAN. Singapura, sektor perekonomiannya adalah perdagangan dan industri. Malaysia menjadi penghasil karet dan timah terbesar di dunia. Brunei Darussalam penghasil minyak bumi petrodolar. Kondisi geografis dan keadaan sosial budaya anggota ASEAN. Nama negara Kamboja, kondisi geografis dialiri oleh Sungai Mekong dan terdapat Danau Tonle Sap atau danau terbesar di Asia Tenggara. Keadaan sosialnya bahasa resmi Khmer. Filipina merupakan negara kepulauan dan pulau besarnya bernama Luzon dan Mindanao. Keadaan sosialnya bahasa Tagalog ditetapkan sebagai bahasa nasional. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di daerah Khatulistiwa. Bahasa resminya bahasa Indonesia. Gambar yang pertama ini adalah Brunei Darussalam. Negara petrodolar merupakan sebutan dari negara ini dan negara terkaya di ASEAN. Kemudian Malaysia, sebutan negara ini adalah negeri jiran dan penghasil timah terbesar di dunia. Yang gambar ketiga yaitu Singapura, pemerintah dan rakyatnya sangat sadar dan peduli keberhasilan lingkungan. Ini adalah Thailand, negara ini satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah. Berikut adalah contoh ikon negara anggota ASEAN. Ciri-ciri masyarakat modern antara lain: masyarakat lebih senang berbelanja secara online. Masyarakat dengan cepat dan mudah mengetahui informasi yang dibutuhkan. Masyarakat menggunakan alat transportasi modern seperti mobil, bus, dan kereta. Perubahan sosial budaya akibat kemajuan teknologi. Dampak negatif dari kemajuan teknologi terdapat perubahan sosial budaya masyarakat antara lain: sikap individualisme, meningkatnya budaya plagiarisme atau penciplakan karya orang lain. Informasi yang tidak benar dapat tersebar dengan cepat dan menimbulkan keresahan masyarakat. Peran Indonesia dalam kerjasama negara ASEAN di bidang politik antara lain: membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN, pengiriman duta dan konsulat ke negara lain yang merupakan negara ASEAN, kerjasama kawasan yang damai, bebas, dan netral, perjanjian kawasan bebas nuklir yaitu kerjasama politik yang melarang dengan adanya nuklir di kawasan negara ASEAN. Negara ASEAN saling bekerja sama dan melakukan pemberantasan terorisme secara menyeluruh jika suatu negara terjadi sebuah insiden yang berkaitan.
Peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di sektor olahraga di kawasan ASEAN adalah ikut berpartisipasi dalam ajang SEA Games. Nama negara anggota ASEAN dan jenis kerjasama ekonomi. Singapura, jenis kerjasama ekonomi di sektor industri, pabrik industri vaksin. Malaysia, pabrik pupuk. Thailand, pabrik industri abu soda. Filipina, pabrik industri tembaga. Makna proklamasi kemerdekaan. Sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, memiliki makna bahwa tidak berlakunya hukum penjajah atau kolonial. Pengakuan dunia luar, lahirnya negara yang merdeka, menaikkan martabat bangsa, puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Dengan diikrarkannya proklamasi kemerdekaan memberikan pesan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia bukan lagi negara yang dijajah, karena memiliki hak yang sama dengan negara lain dan menjadi negara yang mandiri. Proklamasi Indonesia memiliki makna menaikkan martabat bangsa. Tokoh proklamasi. Berikut adalah foto dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang gambar ketiga adalah Ahmad Subarjo. Yang gambar selanjutnya keempat adalah Soekarni. Dan yang kelima adalah Sayuti Melik. Dan yang perempuan itu adalah Ibu Fatmawati. Komoditas ekspor dari Indonesia ke negara-negara ASEAN. Di bidang pertanian, komoditas ekspornya ada kopi, kelapa sawit, karet, kakao. Kehutanan, ada kayu, rotan, dan olahan kayu, kertas, atau pulp. Perikanan, tuna, cakalang, bandeng, dan udang. Pertambangan, batu bara, logam dasar mulia, tembaga, timah, dan nikel, besi, dan baja. Industri, tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki. Jasa tenaga kerja Indonesia atau TKI dan tenaga kerja wanita atau TKW. Mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam. Berikut adalah gambar pantai. Pemanfaatan sumber daya alam laut yaitu untuk objek wisata bahari, untuk budidaya rumput laut dan mutiara, sarana transportasi antar pulau, gelombang dan arus laut sebagai pembangkit listrik, sumber protein dari ikan laut dan kerang. Berikut adalah gambar dataran tinggi. Pemanfaatan sumber daya alam di dataran tinggi antara lain untuk perkebunan, daerah wisata, pelestarian flora dan fauna. Berikut adalah suku bangsa dan asal daerah. Baduy berasal dari Banten, Sunda berasal dari Jawa Barat, Madura dari Jawa Timur, Betawi, DKI Jakarta. Kenampakan alam pada suatu daerah mempengaruhi mata pencarian penduduk. Contohnya, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pesisir pantai sebagian besar adalah nelayan, sedangkan pada daerah dataran rendah sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Berikut adalah nama pulau dan ciri keberagaman flora dan faunanya. Pulau Jawa, flora cempaka putih dan sedap malam. Untuk faunanya, banteng dan ayam bekisar. Banyak gunung berapi, misalnya Gunung Pangrango dan Gunung Lawu. Pulau Papua, floranya ada matoa dan eukaliptus. Fauna, burung cendrawasih, nuri sayap hitam, dan kasuari gelampir tunggal. Untuk gunung puncak Kartens, Piramid, dan Puncak Jaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Pulau Sulawesi untuk floranya kayu eboni dan kayu damar. Fauna ada burung maleo, kuskus, dan anoa. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 jenis. Untuk pertama yaitu kegiatan produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, petani mengolah sawah, petani menggiling padi menjadi beras, penjahit membuat baju. Kegiatan distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, penjual mie ayam, warung menjual kebutuhan sehari-hari, sebuah pabrik mengekspor barang ke luar negeri. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup. Contohnya mengkonsumsi minuman dan makanan, menggunakan pakaian, mengendarai kendaraan, dan lain-lain. Berikut adalah nama pahlawan, nama perang, dan daerah kejadian.
yaitu Tuanku Imam Bonjol itu perang Padri di Sumatera Barat, Pangeran Antasari perang Banjar di Banjar Kalimantan Selatan, Thomas Matulesi atau Patimura itu perang Saparua di Maluku. Perubahan kehidupan masyarakat setelah adanya perkembangan teknologi antara lain: masyarakat dimudahkan dalam bepergian karena lebih cepat sampai tujuan. Masyarakat dengan cepat dan mudah mengetahui informasi yang dibutuhkan. Masyarakat lebih senang berbelanja online. Contoh peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya: aktif dalam program pertukaran pelajar, memberikan bantuan kemanusiaan, peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional, berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Contoh perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan antara lain menghargai seluruh jasa para pahlawan yang telah gugur, memiliki sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, ikut serta dalam kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Manfaat terumbu karang bagi masyarakat sekitar antara lain untuk objek wisata, budidaya rumput laut, budidaya mutiara. Pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia adalah mata pencarian masyarakat yang semakin beragam. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencarian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang atau pemandu wisata dan sebagainya. Contoh penerapan nilai perjuangan proklamasi dalam kehidupan sehari-hari di rumah antara lain: berusaha menjadi anak yang soleh-solehah, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri, bertingkah laku sopan dan santun, tidak bertengkar di dalam rumah, menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin. Dampak negatif penggunaan alat komunikasi telepon pintar atau smartphone antara lain: menciptakan lingkungan pergaulan sosial yang tidak sehat, kecanduan game online, efek radiasi membahayakan kesehatan, rawan menimbulkan terjadinya tindak kejahatan. Ya, cukup sekian untuk rangkuman pelajaran IPS dari kelas 4, 5, sampai 6 untuk persiapan ujian sekolah SD kelas 6. Semoga bermanfaat dan bisa mendapatkan nilai ujian yang bagus. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.